Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa UGTV dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dengan saya Edi Prihantoro dalam program serial IKN. Dan dalam kesempatan kali ini kita bersiaran langsung dari Studio Mini UG Technopark, satu kawasan riset dan pengembangan Universitas Gunadarma yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa UGTV, pada kesempatan kali ini serial IKN hadir menjumpai Anda sekalian untuk berdiskusi terkait dengan berbagai perspektif, berbagai sisi terkait dengan pengembangan IKN, terutama pembangunan pada tahap yang kedua. Sehingga pada kesempatan kali ini, tema yang kita usung adalah progres pembangunan IKN tahap kedua, sektor pendidikan. Pemirsa UTV, tentu kalau kita bicara mengenai progres pembangunan tahap kedua ini kan kita dimulai pada tahun 2025 sampai 2029. Tentu pemirsa, para pecinta serial IKN, ya, yang selalu mengikuti serial IKN di UGTV setiap Senin pukul 9 sampai 10, ya tentunya bisa mengupdate informasi-informasi terkait dengan perkembangan ataupun progres pembangunan IKN tahap kedua. Nah, untuk membahas mengenai hal tersebut sudah hadir bersama saya di studio. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Didin Mukodim MM. Beliau adalah Wakil Rektor 4 Universitas Gunadarma. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Sehat selalu ya, Prof. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Narasumber yang kedua adalah Profesor Dr. Budi Hermana. Beliau adalah tim pengembang kampus Gunadarma yang ada di IKN. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya, Prof. Semangat, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan satu lagi pemirsa yang tergabung dari dalam Zoom Cloud Meeting, yaitu Mas Dian Rana. Beliau adalah YouTuber yang memang khusus meliput tentang IKN dan beliau ada di Kalimantan Timur. Assalamualaikum, Mas Dian Rana. Bisa mendengar suara saya, Mas Dian? Ya, baik pemirsa, mungkin Mas Dian sedang dalam proses untuk bergabung dengan kita, ya, dan mungkin kita mulai saja perbincangan kita pada hari ini terkait dengan bagaimana progres perkembangan pembangunan IKN tahap kedua, terutama di sektor pendidikan. Nah, sebelum kita mulai diskusi, kita saksikan ada dua video informasi terkait dengan progres pembangunan IKN tahap kedua, terutama di bidang pendidikan. Silakan. Ya. Prof. Didin pasti udah kilas balik nih, bahwa kita kan sudah sering ke sana lah. Bagaimana progres pembangunan itu kan sampai tahun 2045 itu kan terdiri 5 tahap. Ya. Yang dimaksud dengan program progres pembangunan tahap 2 itu kan mulai dari 2025 sampai 2029. Nah, ini sebenarnya kondisi kalau tidak salah ini Mei tahun 2025, Pak Edi. Ya, 2025. Di site lokasinya Gunadarma. Nih kalau lihat dari drone-nya Mas Dian itu di depan itu masih yang bangunan utuh itu adalah direksi KIT, tempat proyek yang teman-teman yang memang membangun di sana. Kemudian yang di belakang itu yang dengan atap hijau itu adalah semacam ada rumah singgah gitu ya. Karena kan kita sering ke sana. Nah, kalau melihat kondisi ini di tahun 2025 ini sekarang sudah di tahun 2026. Nah, ini kelihatan perubahannya signifikan. Pemirsa UGTV yang tadinya jalannya masih biasa, nah sekarang bagaimana tuh dengan lebar 44 meter, kiri kanannya udah tiang listrik, tengahnya udah sebagian ditanami pohon, multi utility tunnel sudah nggak kelihatan untuk yang jadi semua kabel, semua pump dan lain sebagainya kan di bawah tanah gitu ya. Nah, ini mulai kita bergeser, ini tepat sekali di hook itu adalah Gunadarma dengan 6 lantainya sedang berdiri megah gitu ya, Prof. Didin. Ya. Nah, ini sebenarnya kita mungkin yang pertama rasa syukur ya, bahwa Gunadarma sudah hadir di sana, baik dari mulai di tahap 1 dari 22 sampai 2024, dan sekarang di posisi 2026 ini di awal tahun itu posisinya udah seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti ya seperti harapan dari pimpinan, dan tentunya juga harapan dari masyarakat sekitar, karena kalau di YouTube
Mas Dian itu kan selalu ada komen-komen itu ya, kapan buka di sana, kapan mulai. Nah, ini nanti Prof Didin lah yang akan menjelaskan. Tapi memang bisa seperti ini kan seiring dengan progres dari pembangunan IKN itu sendiri ya. Dimana kalau dalam konteks rencana induk itu kan sektor pendidikan itu termasuk sektor yang sangat strategis ya. Karena di dalam master plan IKN itu dikatakan bahwa pendidikan abad 21 itu menjadi enabler. Enabler yang mendukung 6 klaster ekonomi. Nah, enabler itu kan berarti 6 klaster itu bisa terwujud kalau ada kehadiran sektor pendidikan. Nah, alhamdulillah Universitas Gunadarma memang sebagai perguruan tinggi pertama yang masuk ke IKN ketika itu gitu ya. Dan saya meyakini juga bahwa dengan progres seperti ini rasanya Pak Edi ya ataupun Prof Didin rasanya tahun ini Insya Allah. bisa ya gitu ya. Karena seperti Pak Edi ya, ini gambaran posisi Mei tahun 2025, kemudian posisi mungkin belum tiga hari yang lalu. 2 Februari. 2 Februari ya, 2 Februari tadi yang 2026. terakhir itu bagaimana jalan 44 meter itu ya mungkin nanti Mas Dian juga posisinya itu kalau dengan KIPP ataupun dengan Istana Negara atau dengan Rumah Tapak itu jauh nggak sih gitu kan ya. Kalau hitungan saya itu kurang dari 4 kilo kalau hitungan saya, tapi mungkin nanti Mas Dian bisa update. Itu Pak Edi mungkin sebagai pengantar. Terima kasih. Mas Dian bisa mendengar suara saya? Sudah tadi ada kendala teknis sedikit. Nah, Mas Dian mungkin bisa meneruskan tadi apa yang disampaikan Prof Budi ya terkait dengan video yang sudah ditayangkan dan kita lihat bersama di layar monitor tadi ya. Mungkin bisa diupdate kira-kira bagaimana untuk progres Gunadarma sendiri terkini gitu. Kalau yang saya lihat ya kan Gunadarma ini berada di antara training center PSSI dan juga KIPP 1A yang di Hunian ASN 1. Nah, kalau kemarin kan kalau yang kendala terbesar atau sambungan terbesar itu di bundaran yang di dekat Hunian ASN 1. Sekarang sudah tersambung dari arah KIPP 1A sampai ke arah Gunadarma yang seperti kita lihat di video tadi. Dan memang tadi yang dibilang 4 kiloan ya, itu dekat sekali dari area istana. Kalau yang kita lihat terbaru, jalanannya juga sudah tersambung ya, maupun dari arah training center ke Gunadarma atau dari arah istana ke Gunadarma. Itu sih Prof. Ya, kalau di jalan yang baru tadi Mas Dian, itu ada nggak video malam harinya itu barangkali lampunya sudah nyala barangkali yang di depan kampus itu belum ada ya, belum nyala ya? Kebetulan kalau yang malam belum ada yang untuk di yang di area Jalan Gunadarma. Tapi kalau dilihat dari ini lampu jalanannya itu nampaknya sudah terpasang ya hampir keseluruhan dari arah bukan cuma ke arah Gunadarma sampai ke arah SMA Taruna Nusantara yang sejauh itu sudah hampir semuanya terpasang kalau saya lihat. Mungkin next saya akan coba lihat bagian malam di kawasan itu. Boleh, udah ngasih clue nih Mas Dian, nanti kita progresnya itu berkelanjutan juga gitu ya, melihat dari bulan ke bulan. Karena gitu juga silakan komentar-komentar teman-teman netizen juga bertanya, ini Gunadarma kira-kira mulainya kapan ya untuk menerima? Betul. Ini langsung jadi host tanya ke Prof Didin gitu. Iya kan begini Mas Dian ya. Artinya apa yang Mas Dian tadi sampaikan dan juga didiskusikan ini kan untuk memberikan gambaran kepada para YouTube netizen ya, netizen dan juga masyarakat sekitar, juga masyarakat Indonesia juga lah bahwa Gunadarma sudah ada, bangunan fisiknya sudah terlihat gitu kan. Tinggal bagaimana kesiapan ataupun kapan memulainya. Nah, kita langsung tanya ke Prof Didin. Silakan Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa UTV yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini luar biasa, Mas Dian. Barangkali di sana lebih siang daripada di wilayah Cianjur ini. Beda 1 jam. Beda 1 jam. Ya. Tentunya Gunadarma prinsipnya ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar IKN. Secara khusus, secara umum barangkali masyarakat PPU. Ya. Kita tahu bahwa Gunadarma ingin segera membuka kelas yang ada di IKN. Ya. Kami prosesnya sedang berjalan. Ya. Mudah-mudahan mohon doa restunya di tahun akademik 26-27 barangkali mudah-mudahan kami bisa membuka kesempatan untuk jenjang S2 ataupun S1. Nah ini saya sampaikan kenapa saya sebutkan ada S2, S1 atau termasuk di dalamnya adalah S3
karena kami ingin konsentrasi juga antara kampus yang ada di Penajam, ya. Penajam sehingga nanti mahasiswa itu sekali-kali bisa dibawa ke IKN. Ini kan sama, artinya kita berkontribusi. Jadi kita nanti sediakan base barangkali dari Penajam ke IKN ataupun mahasiswa IKN sekali-kali juga datang ke kampus Penajam. Sehingga kedua kampus ini saling terikat lah untuk proses-proses pembelajaran ataupun untuk proses-proses penelitian dan proses-proses yang lainnya. Nah ini kami kalau seandainya yang di Penajam, terus terang saja karena ini adalah sudah berjalan menjelang 4 tahun, kami akan buka ya, sekarang ini sudah membuka sebenarnya pendaftaran bagi masyarakat yang berminat di Penajam. Sedangkan kondisi IKN mudah-mudahan pembangunannya segera selesai sehingga proses penerimaan mahasiswa baru dan proses perkuliahan bisa dimulai tahun akademik 26-27 gitu. Saya kira itu Pak Edi. Ya, karena begini Prof Didin ya. Jadi beberapa guru di wilayah IKN, sekitar IKN, Sepaku, baik itu SMK 1, SMA 3, itu juga sempat diskusi ketemu gitu kan. Dan beliau menyampaikan bahwa para siswa-siswa mereka tuh cek langsung ke lokasi Gunadarma itu seperti apa sih, ada atau tidak gitu. Artinya kan ini sudah memastikan ya, di samping tadi sudah diliput oleh Mas Dian Rana dari akun YouTube-nya gitu ya terkait dengan pembangunan Gunadarma. Ternyata masyarakat sekitar juga ingin memastikan bahwa Gunadarma memang sudah ada di sana gitu. Ini gimana nih Prof ini? Artinya memang sudah, mereka berharap sekali bahwa Gunadarma itu memang sudah siap untuk tahun ini ya Prof. Betul Pak Edi. Jadi saya sekali lagi masyarakat di sana antusias keberadaan kampus Gunadarma yang ada di IKN. Kami juga sadar betul bahwa sarana yang sekarang ada di bulan Februari ini kan tadi presentasinya sudah sekian persen selesai. Nah proses pembangunannya mudah-mudahan di awal tahun akademik ini bisa selesai Pak Edi. Nah kalau bisa selesai tentunya kan harus dimanfaatkan gedungnya. Nggak mungkin dibiarkan. Sehingga itu barangkali nanti sekitar bulan Juli barangkali kami akan informasikan secara pasti bahwa tahun ini kami akan mulai untuk pembelajaran ataupun perkuliahan di kampus IKN. Jadi masyarakat di sana nggak usah khawatir, kami juga akan segera proses perizinannya untuk dimanfaatkan kampus yang ada di IKN. Namun demikian yang pasti bahwa kami punya 2 kampus yang sekarang ini, sehingga kadang-kadang mahasiswa bisa dibawa ke IKN atau mahasiswa IKN kadang-kadang dibawa ke kampus Penajam. Karena jaraknya tidak begitu jauh. Baik. Prof Didi ada tambahan Prof? Kalau lihat saya tadi seperti yang disampaikan Prof Didin bahwa kita kan dalam hitungan bulan ya, dan direncanakan di tahun ajaran 2026-2027 atau kita kalau bulannya kan sekitar September gitu ya. Kita punya waktu 6 bulan. Tapi kalau secara internal persiapan ke arah sana kan sudah dilakukan mulai dari tahun lalu. Mungkin Pak Edi ataupun Prof Didin tahu persis ya, di bulan November kalau nggak salah kita kan meluncing Smart Classroom yang sekaligus dengan seminar internasional dan membuka program internasional. Gitu. Sehingga nanti yang tadi seperti yang Prof Didin katakan bahwa ada 8 program studi yang memang diawali dari Penajam Pasir Utara, tetapi mulai tahun ini bahwa 8 prodi itu tidak menutup kemungkinannya Prof ya, dibuka juga di IKN yang tentu perkuliahannya kalau menurut kalender akademik kan biasanya kan September gitu ya. Jadi infrastruktur, teknologi ataupun smart classroom pun sudah ada di sana gitu ya. Kalau tadi kan lihat ya, kalau dari atas itu kan masih ada banner tuh ya, ada banner. Nah itu ketika kita kerjasama dengan Prancis untuk program internasional dan siaran langsung dari 9 titik ya, dengan pusat kegiatannya ada di kampus yang tadi kita terlihat sudah berbentuk bulat dan mega. Itu persiapan yang sejauh ini yang sudah kita lakukan, tapi insya Allah apa yang tadi sampaikan Prof Didin ya mudah-mudahan, apalagi kalau tadi laporan dari Mas Dian ternyata masyarakat di sana ataupun Prof Didin Pak Edi ketika berkunjung ke sekolah-sekolah di sekitar IKN itu juga kan antusias gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti kehadiran Gunadarma itu betul-betul menjadi enabler yang pemampu sehingga pembangunan IKN dengan 6 klaster ekonomi utama itu betul-betul bisa sesuai dengan rencana induk pengembangan IKN. Nih, melanjutkan Prof Budi, tadi Prof Budi menyampaikan bahwa pada bulan September ya Prof, 2025 yang lalu itu kan kita sudah meluncing Smart Classroom yang ada di kampus IKN gitu ya, pemirsa UGTV. Dan ini menunjukkan bahwa tadi Prof
Budi juga menyampaikan bahwa ini siaran itu dari 9 titik di Iya. Jakarta. Artinya ini adalah terkait dengan kesiapan teknologi juga Betul. yang nanti akan diterapkan di kampus IKN. Ya. Ini mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat Ya. gitu. Ya. Betul ya, sebenarnya bahwa kita kan mengikuti apa yang diarahkan oleh IKN, apa yang dimaui oleh IKN. Kan pertama ada yang namanya rencana induk pengembangan IKN, ya, yang peraturan Presiden nomor 63 tahun 2022 ketika itu. Tetapi turunannya itu ada smart building, green building gitu ya, bangunan cerdas. Apalagi kan konsep dari pembangunan IKN itu kan adalah smart city gitu ya. Dan itu juga adalah enabler industri 4.0 yang mendukung 6 klaster ekonomi utama. Nah, tentu dengan acuan tersebut ketika kita mendirikan tadi Mei posisi seperti itu, kemudian di akhir 2 Februari sudah berdiri tegak strukturnya, itu kan melalui proses yang memang diarahkan nanti ke smart and green building. Itu dari sisi infrastrukturnya Pak Edi ya. Tetapi kalau dari sisi pembelajaran cyber itu juga sudah menjadi amanah dari peraturan terbaru dari kementerian. Bahwa pendidikan tinggi itu di era sekarang itu memang harus adaptif dengan kondisi bagaimana sekarang kan big data, robot cerdas, AI gitu ya. Nah ini Pak Edi pun tahu persis lah, nanti kita merancang kurikulum itu di sana pun ya tentu sesuai dengan perkembangan terkini. Nah ini dengan siaran langsung dengan 6 lokasi, kemudian di sana udah ada smart classroom, bahkan ada rencana, ada janji dari Ibu Rektor akan superkomputer dibawa ke sana, dan bahwa kan lokasinya pun di dalam itu kan sebenarnya udah ada peruntukan masing-masing, lantai 1 untuk apa, lantai 2 untuk apa. Malah dengar-dengar nanti juga ada yang memang khusus untuk studio UGTV gitu kan. Karena kan tahap pembangunan sampai 2045 ya, sehingga nanti suatu saat Pak Edi mungkin nanti malah siarannya langsung dari sana ya. Sana kan gitu ya. Dan Mas Dian ada di sana. Ya, ada di sana. Dan itu udah ada di studio sana ya. Nah, jadi tim teknologi pun udah menyiapkan sampai sejauh itu Pak Edi. Termasuk teknologi pembelajaran yang memang dengan teknologi digital dan lain sebagainya. Iya. Baik, terima kasih Prof Budi ya. Jadi pemirsa UGTV tentu apa yang tadi disampaikan oleh Prof Budi, Prof Didin menunjukkan kepada kita semua bahwa memang ini adalah kesiapan dari Gunadarma sendiri ketika memang sudah berkomitmen untuk hadir di IKN gitu ya, menjadi mungkin kampus pertama yang hadir di IKN. Tentunya ini menjadi hal yang positif dan masyarakat mungkin bisa melihat ya bagaimana keseriusan kami membangun dan menyiapkan segala infrastruktur, termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Prof Budi terkait dengan infrastruktur IT gitu. Nah, mungkin barangkali ada tambahan lagi Prof Didin terkait dengan kesiapan. Nanti sudah siap ya Prof ya? Nanti kan misalnya katakanlah dengan teknologi itu kalau selama ini barangkali ya di kampus yang di PPU Penajam Pasir Utara atau kampus N2 itu kan memanfaatkan teknologi misalnya akses perpustakaan gitu ya, itu kan terkoneksi dengan pusat dan sebagainya. Ini sebagai salah satu contoh saja untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Kalimantan Timur terutama. Silakan Prof. Ya, baik. Jadi sebenarnya mahasiswa yang sekarang sedang kuliah di Gunadarma itu sudah semakin terbiasa Pak Edi. Karena apa yang disampaikan atau apa yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma itu terus diterapkan di bidang teknologinya. Tidak hanya pada prodi-prodi yang berbasis IT. Setiap prodi di Gunadarma termasuk yang ada di kampus Penajam itu juga diberikan materi bekal ilmu tentang teknologi informasi. Sehingga mereka sudah terbiasa. Pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya daring juga bagi mahasiswa tetap ada di kampus, tapi dia mengikuti dengan seksama karena tadi ada smart class di Penajam. Sehingga memudahkan mereka berinteraksi antara dosen walaupun dosennya ada di kampus Jakarta barangkali gitu ya, sehingga mereka tetap bisa mengikuti dengan seksama. Tidak hanya perpustakaan, sekali lagi, bahwa semua teknologi yang bisa diterapkan dengan menggunakan jarak jauh bisa dimanfaatkan di kampus Penajam Pasir Utara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa masyarakat di sana ternyata ini, Prof Budi, ternyata kenapa menaruh perhatian sungguh-sungguh di kampus Penajam? Termasuk kampus IKN. Karena mereka mengatakan ini adalah kampus yang pertama dan berani-beraninya. Wow. Gitu. Luar biasa. Ya, orang lain masih memikirkan Gunadarma sudah membuka peluang dan masyarakat bisa menikmati. Alhamdulillah sebenarnya perekonomian di Penajam maju. Ya. Mungkin jadi tadi ada efeknya itu ya. Ada efeknya. Dan itu saya dapat informasi setelah saya kunjungan ke sekolah-sekolah, kunjungan ke pasar dan segala macam, ditanya,
Bapak dari Gunadarma ya. Ya. Pak, beruntung Pak, kami bisa memajukan Betul. tentang perekonomian. Ya. Kemudian juga perekonomian tidak hanya tentang jual beli, Ya. termasuk di dalamnya adalah tempat tinggal. Tempat tinggal, kos-kosan lah. Kos-kosan, kos-kosan juga semakin maju, Ya. sehingga masyarakat sana bisa menyediakan tentang sarana prasarana untuk mereka-mereka yang akan tinggal di sana. Ya. Karena Gunadarma memang tidak menyediakan tentang dormitory. Ya. Ya. Kemudian hal yang lainnya bahwa lama-kelamaan transportasi juga akan semakin mudah. Iya. Karena perjalanannya semakin bagus, segala Iya. macam pun sarana prasarana infrastrukturnya luar biasa. Mudah-mudahan juga membawa bekal. Banyak sekali masyarakat yang tinggal di Pasir berkuliah juga. Ya. Padahal jaraknya 3 jam itu. Ya, luar Jadi biasa. mereka pasti perlu kos-kosan Perlu ya. kos-kosan, Ya, kan itu gitu ya. Termasuk di Balikpapan juga kemarin pada waktu saya kunjungan ke Balikpapan itu banyak sekali. Sekarang tidak memikirkan lagi itu ada di daerah dan tidak. Ternyata juga jangkauan ekonomi. Ya, ya. Jangkauan ekonomi yang kira-kira bisa dijangkau. Alhamdulillah. Dan yang paling penting juga, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Bupati yang sudah memberikan beasiswa kepada mahasiswa Gunadarma lewat program Gaspolnya. Ya. Ya, ini artinya bahwa Gunadarma sudah bekerja sama dengan kantor Gubernur Kalimantan Timur dan dengan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Prof, ini terkait dengan beasiswa menarik ini, Prof. Ya. Artinya mungkin masyarakat atau para siswa kelas 12 nih yang Ya. akan masuk ke perguruan tinggi perlu informasi nih, Prof. Ya. Dua beasiswa tadi itu syaratnya bagaimana, Prof? Ya, yang syarat yang utama adalah ber-KTP atau warga Kaltim. Jadi mudah. Kalau seandainya saya katakan warga Kaltim, rata-rata kan SMA-nya kan sebenarnya warga Kaltim kan ya. Sehingga bisa diajukan untuk memperoleh beasiswa. Dan beasiswa artinya tidak hanya sekadar berapa nominalnya, tapi beasiswa yang memang mengcover bahwa seolah-olah bahwa UKT-nya adalah gratis, tidak harus bayar. Karena kantor gubernur ataupun Pak Gubernur menyampaikan bahwa jangan sampai yang sudah dapat bantuan dari gubernur ditarik kembali. Jadi sesuai dengan kapasitas UKT-nya berapa akan di-cover oleh pemerintah Kalimantan Timur. Termasuk di dalamnya adalah Pak Bupati. Ya. Tapi satu hal lagi, Prof, ini kalau tadi disampaikan bahwa kampus PPU dengan kampus IKN itu kan tidak terlalu jauh ya, Prof. Dan rasanya masyarakat juga pengen juga mencoba misalnya kuliah di IKN dan sebagainya. Sudah dapat info-info, Prof. Apakah nanti ada perencanaan bis barangkali ya, bis dari PPU ke IKN dan sebagainya yang tadi yang itu juga menumbuhkan efek yang positif di masyarakat kan, secara ekonomi dan lain sebagainya. Prof Budi atau Prof Didi? Kalau saya malah memang itu sudah menjadi pembicaraan ketika kita merencanakan arahan dari pimpinan bahwa tahun ajaran baru harus buka gitu ya. Jadi konsepnya itu adalah bahwa kampus Nusantara ini ya, Nusantara 1 di IKN, Nusantara 2 di PPU itu kan dikelola dari sisi proses pembelajaran itu kan terintegrasi. Tadi dikatakan bahwa di satu sisi ada superkomputer yang nanti akan ditempatkan di IKN. Tetapi di sisi lain bukan berarti di kampus PPU kita lupakan. Dengan 2 gedung itu kan sarananya udah sangat luar biasa kan gitu ya. Di situ juga ada smart classroom, ada auditorium yang megah gitu kan. Dan termasuk laboratorium komputer dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu kan bisa saja bahwa yang mungkin nanti mahasiswa yang di PPU home base-nya misalnya kan kayak gitu. Karena kan Gunadarma kan gitu ya. Karena kampusnya kan banyak sehingga ada yang memang konsentrasi, ada yang di kampus Depok, Karawaci, tetapi khusus untuk Nusantara 1 dan 2 ini misalnya yang home base-nya di kampus di Penajam Pasir Utara ketika praktikum superkomputer mungkin sekali-kali ke sana. Atau yang di sana misalnya karena ketika sudah buka ini kebetulan ada auditorium yang lebih besar ataupun ada studio UGTP udah ada di kampus PPU. Studio udah ada, betul. Nah, sambil nunggu di sana juga ada sebelum tektokan yang mungkin nanti yang S1 komunikasi yang mungkin yang kelas khusus yang IKN 1, Nusantara 1, mungkin untuk praktikum ilmu komunikasi seperti Pak Edi, talk show dan sebagainya bisa berkunjung ke PPU. Jadi bisa bolak-balik gitu. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan penyediaan bis juga ya Pak Prof Didin ya. Karena bagaimanapun kan masuk ke sana pun ada bahwa kedepannya kan harus mobil listrik, kan harus rendah emisi karbon. Nah, itu rasanya pimpinan pun dan memang sempat disampaikan juga bahwa sudah saatnya ya semacam shuttle bus ya mungkin ya. Betul ya Prof Didin. Mungkin Prof Didin bisa tahu persis mungkin nanti di sana. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Prof Budi dan Prof Didin, pemirsa UTV. Ini sebagai informasi ya bahwa ketika memang ada kampus yang nanti ada di IKN dan tadi sudah direncanakan ya mobilitas antara kampus N1 dan N2, insya Allah akan ada fasilitas yang menghubungkan.
Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, karena diskusi kita semakin menarik tentunya terkait dengan progres pembangunan IKN tahap kedua, sektor pendidikan. Tanah yang seindah ini, nuansa khatulistiwa di negeri yang sejahtera. Ibu kota kita, ibu kota Nusantara, pintu gerbang Indonesia, kota dunia untuk semua. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Nasional, kota yang selaras dengan alam, penggerak ekonomi masa depan, kota dunia untuk semua. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Baik, pemirsa UJTV masih bersama saya Edi Prihantoro dalam program serial IKN. Dan serial IKN ini adalah salah satu program acara Universitas Gunadarma yang berbincang terkait dengan perkembangan IKN. Dan secara khusus kita siarkan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 pagi.
Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan progres pembangunan IKN tahap kedua, sektor pendidikan. Dan di studio tentunya saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh dua narasumber secara hadir di studio dan satu bergabung di cloud meeting, yaitu Prof. Didin dan juga Prof. Budi, serta Mas Dian Rana, YouTuber yang langsung dari Kalimantan Timur. Nah, pemirsa JTV, tentu sebelum saya menyapa tadi, tentunya ada video sebelumnya. Itu adalah video persembahan dari Academic Band. Ini adalah band yang memang ada di Gunadarma, di bawah manajemen Gunadarma, yang isinya ataupun yang main adalah dosen dan mahasiswa Universitas Gunadarma. Dalam videonya juga kita menunjukkan bagaimana keindahan IKN sebetulnya, kan, bercerita mengenai IKN gitu. Dan kita ataupun pemirsa bisa melihat sendiri bagaimana IKN diceritakan lah di dalam lagu tersebut. Ada sumbu kebangsaan tadi ya, Prof, dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya yang menarik bahwa kehadiran Gunadarma pun didukung oleh IKN dengan kehadiran Pak Basuki, betul, IKN, MOU dan kuliah umum di kampus Penajam. Dan insya Allah nanti Prof. Didin kan bisa saja ketika pembukaan secara resmi tahun ajaran baru di kampus Nusantara 1 pun bisa, rasanya teman-teman dari OIKN pun nanti akan mendukung. Iya, baik. Dan pemirsa JTV, tentunya dapat kami sampaikan juga bahwa Gunadarma sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru, ya, di IKN pun demikian, karena serentak ya kita buka pada tanggal 2 Februari 2026. Dan bagi masyarakat sekitar IKN ataupun sekitar Penajam Pasir Utara, Pasir, Balikpapan, bisa juga mendaftar melalui atau langsung ya datang ke kampus, karena barangkali ingin memastikan kampusnya benar ada atau tidak barangkali ya. Kami ada di kampus yang di Penajam Pasir Utara, kampus Nusantara 2, itu di Jalan Provinsi kilometer 4,5 Giri Mukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi terkait dengan fasilitasnya apa, prodinya apa saja, akreditasinya apa. Bisa melalui call center kami di 0821 5508 0175. Ya, itu nanti bisa, saya ulang sekali lagi, 0821 5508 0175. Jangan lupa Pak Edi, itu nomor tersebut sebenarnya ada di web pendaftaran Gunadarma, di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Nah, betul sekali ya. Artinya semua orang sebenarnya bisa lihat ya, Prof. Ya, kalau mengunjungi web Gunadarma sebenarnya sudah terintegrasi semuanya informasi itu. Atau yang di Balikpapan juga bisa berkunjung ke counter pendaftaran kami di Jalan MT Haryono, RT 43 nomor 118 Geraha Indah, Pasar Butun, Balikpapan. Nah, ini silakan pastikan bahwa Gunadarma memang sudah ada di sana. Baik, mungkin sebelum ke Prof. Didin dan Prof. Budi, saya sapa lagi nih Mas Dian Rana. Mas Dian? Ya, Mas Dian, boleh nggak kami ataupun masyarakat ataupun pemirsa JTV ingin tahu nih, kira-kira komentar-komentar positif apa nih ketika Mas Dian membuat video, terutama terkait dengan Gunadarma. Ini kan tadi Mas katakan di awal kan ada komentar-komentar dari beberapa netizen ya. Tapi yang saya minta yang positif aja, Mas, untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat atau gambaran kepada masyarakat pentingnya hadirnya Gunadarma di IKN khususnya. Silakan, Mas. Oke, makasih Prof. Ini kalau yang kita lihat masyarakat ya, untuk komentar-komentar di YouTube saya, terutama yang mungkin sudah sering ke IKN. Kalau sebelumnya kan mereka ke IKN itu hanya melihat ke area istana, depan istana ya. Tapi sekarang sudah ada akses yang tersambung dari istana sampai ke Gunadarma, bahkan sampai ke training center PSSI. Sehingga masyarakat itu pada saat sudah ke sini, mereka itu sudah bisa melihat ada kampus di kawasan kawasan PP 1B ini yang dekat dengan training center. Ya, mereka selalu mengatakan di komentar-komentar yang banyak masuk di YouTube saya itu menanyakan ini kapan ya dibukanya, itu ya terus yang selalu ditanyakan. Dan memang saya sampai saat ini belum bisa memberikan info apa-apa tentang hal tersebut. Itu sih Prof, kalau yang saya lihat antusias dari masyarakat yang melihat dari adanya gedung yang di dekat training center itu membuat mereka penasaran sekali tentang kampus ini. Itu yang saya lihat sih Prof, komentar-komentar yang bermunculan belakangan ini.
Tapi setelah tayangan ini kan tentunya Mas Dian sudah bisa menjawab ya. Udah dibuka. Ya. Tadi Siap. sudah informasi sudah ada itu. Baik. Siap. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan diskusi lagi, kita ada satu tayangan terkait dengan pembangunan sektor pendidikan di IKN. Silakan. Ini Prof Budi, ini langsung dikomentarin nih sama Mas Dian Rana nih. Ini kalau saya lihat ini posisinya sekitar Tower ASN 1, 2, 4, Hotel Kubika, itu adalah pasar tradisional kalau tidak salah kan gitu ya. Nah ini masuk ke dalam itu adalah Hotel Kubika, nah ini ada apartemen 1, 2, 4 ya. Nah ini yang di depan itu adalah kalau tidak salah adalah SMP gitu ya. Kemudian yang di belakangnya itu yang 4 atau 5 lantai itu adalah SD Pak. Jadi, ya. Ya. Nah ini adalah Tower ASN 1. Gitu kan. Ya, nah itu kalau lanjut ke sana, nah ini mulai bergerak ke arah Gunadarma. Nah kalau dari sini mungkin sekitar 2 kiloan lah, atau 2 atau 2,5 gitu ya. Nah yang tadi disampaikan betul nggak Mas Dian? Ini yang apa bundaran ini yang sedang dalam proses penyelesaian, Ya. betul nggak? Betul nggak? Iya, sebelumnya iya. Ya. Dan sekarang sudah tersambung sampai Nah. ke Gunadarma. Nah ini lanjut. Nah kalau ini kacamata saya sih masih melihat tuh ada bangunan dari Gunadarma itu udah kelihatan dari sini juga nih Pak Edi nih. Nah, Ya, ini, udah jadi ini terlihat. sambungan yang video tadi. Ya. Tapi diambil dari arah setelah keluar dari Sumbu Kebangsaan itu kan langsung tadi ASN. ketemu pasar Rumah Tamak Menteri kan itu ya sekitar situ. Nah tadi yang ada SD, SMP, SMA-nya agak ke sejajar ke masjid yang di sekitar tower yang di sampingnya restoran Kampung Hunian Kecil ya ASN Mas Kampung Dian Kecil, ya. Kampung Kecil, Nah ya. itu kan ada masjid dan ada bangunan Kampung Kecil. SMA. Jadi udah hadir SMP, SD, SMP, SMA di sekitar apartemen yang tower 1, 2, dan 4. Nah itu kelihatan Gunadarma tuh yang di atas tuh, atas kanan ya. Iya, sebelah Nah ini kan kanan. betul-betul drone-nya kan menelusuri sepanjang jalan yang kalau nggak salah tuh 44 meter ya Mas Dian ya. Nah ini Ya, kalau nah itu tidak masuk salah. tuh, udah kelihatan tuh di sana tuh bangunan berdiri betul-betul strategis. Yang menurut Mas Dian ini sangat strategis ya, kampus Strategi Gunadarma sekali itu. kalau Ya kan? kita lihat. Nah Strategi silakan Mas sekali, Dian, karena mungkin kan ada ini tambahan juga informasi. Silakan Mas Dian. kalau saya lihat ini kan jalur ini salah satu jalur yang menghubungkan Bandara Nusantara juga kalau kita lihat ya Pak ya. Menghubungkan ke Bandara Nusantara melalui jalan ini bebas hambatan segmen 6C. Nah, jadi kalau masyarakat mungkin nanti dari Bandara Nusantara bisa langsung melewati jalur utama ini. Kalau yang saya lihat. Dan di sepanjang jalur utama ini juga selain Gunadarma kan sudah ada beberapa lokasi strategis seperti training center PSSI, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Mayapada, terus juga ada sekolah lainnya yang ada di sekitar sini. Terus ada persemaian juga tidak jauh dari kawasan ini. Ini Mas Jadi Dian, sangat strategis ini sih ya kalau saya lihat. itu yang bangunan tuh setelah Gunadarma itu Abdi Waluyo ya, kan udah berdiri juga tuh ya. Ya, Itu kan rasanya betul, kurang dari Abdi 1 Waluyo. kilo ya ke Rumah Sakit Abdi Waluyo dari sisi iya yang dekat, sama dekat ya. banget. Betul. Iya. Sejajar, Silakan, sejajar Dan Gunadarma ini itu ya, Pak? di sebelah Ada belok, sana ada nah, itu ada jalan lebar, itu adalah jalan segmen atau jalan bebas hambatan. Itu juga tidak jauh dari kawasan Gunadarma ini. Nah kalau ke yang dimaksud dengan SMA Nusantara, itu Nusantara. kira-kira berapa kilometer lagi dari kampus Gunadarma ini, Mas Dian? Sekitar 4 sampai 5 kilo. Karena Oh. dekat juga itu cuma beda belokan aja. Oh, itu ke arah yang ke Abdi Waluyo dulu ya, terus belok Iya, kiri. betul. Dari Abdi Waluyo udah terlihat sudah itu. Sumatera Nusantara. Nah ini yang Nah, ini. yang persimpangan ini ya Mas Dian. Ya, ini belok sana itu SMA Taruna. Tidak jauh dari Gunadarma juga sih kalau saya lihat. Progresnya sudah sampai sejauh mana nih yang SMA Nusantara itu? Kalau saya lihat signifikan juga sih Pak, bangunannya itu udah tertutup atap semuanya. Nampaknya juga tahun ini mereka Buka juga nampaknya ya? udah mulai nih Pak. Berbarengan, insya Allah. Iya. Jadi Gunadarma jangan ke duluan nih. Bareng lah karena kan mereka memang direncanakan buka tahun ini Iya. yang SMA Nusantara itu. Memang dikebut juga gitu salah satunya gitu. Baik. Terima kasih Mas Dian ya. Sambil kita melihat Ya, juga Pak. nih, mungkin Prof Didin, kalau kita melihat kawasan ini, kemudian fasilitas pendidikan,
pembangunan fasilitas pendidikan ya, baik itu Gunadarma, kemudian ada SMA Taruna, ada SMP juga, mungkin SD dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya target pemerintah siapa sih sebetulnya yang akan memanfaatkan pendidikan di IKN ini, Prof. Didin? Ya, baik Pak Edi. Kalau target kan sebenarnya siapapun masyarakat yang ingin meneruskan pendidikan yang jenjang lebih tinggi, ya. Tentunya masyarakat yang ada di sana kan juga masih banyak Pak Edi. Iya. Di daerah Sepaku itu kan sebenarnya juga cukup banyak. Tidak jauh lah untuk menuju ke kampus IKN. Ya. Mohon maaf Prof. Didin, Mas Dian ini apa Mas Dian? Ini SMA Taruna Nusantara. Oh, ini. jadi, Cakep ya. Cakep. Ya, memang bisa tahun ini juga ya buka ya. Iya. Baik, baik Prof. Didin, Ya. sambil dilanjutkan. Prof. Baik, nah ini kan ada salah satu SMA walaupun dia baru dibuka, tapi kan harapannya paling dia kan nanti ada kelanjutan ya daripada SMA itu sendiri. Ini salah satu input yang bakal nanti barangkali bisa bersinergi dengan keberadaan kampus Gunadarma yang ada di IKN. Kemudian juga Mas Dian, saya ingin juga konfirmasi, ini luasnya berapa ya? Apakah mengetahui luas? Nah, untuk luasnya saya tidak mengetahui untuk Nah, ini persisnya, Pak. kayaknya luas banget ini ya kayaknya ya. Kalau dari berita sih Pak, ini lebih luas daripada yang di Magelang, Pak. Oh ya. Nah ini artinya masyarakat juga tahu bahwa ini ternyata luasnya lebih luas daripada yang ada di Magelang. Sehingga masyarakat juga bisa melihat secara real begitu ya pembangunan SMA Taruna ini. Luar biasa. Kemudian yang saya sampaikan juga Pak Edi bahwa selain masyarakat IKN ya kan sekarang saja sudah sebenarnya peminat sudah banyak Pak Edi yang ingin kuliah di Gunadarma. Nyatanya pada waktu kami membuka Smart Class itu juga banyak sekali yang sudah hadir melihat ini. Salah satu langkah yang nanti kami akan giring begitu ya para siswa pada saat kampus sudah selesai, barangkali kami akan ajak para siswa untuk melihat ini adalah kampus Gunadarma pertama di IKN dan akan membuka untuk tahun ajaran 26-27. Itu Pak Edi. Ya, baik, terima kasih Prof. Didin ya. Mungkin kita beralih ke Prof. Budi. Atau mungkin ada tambahan dulu Prof, silakan Prof. Baik, tadi Pak Edi kan mengatakan bahwa sebenarnya kehadiran SD, SMP, SMA, terus Taruna Nusantara ini sekarang lagi, dan ini training centernya PSSI. Iya. Saya pernah jalan dari lokasi kampus Gunadarma ke training PSSI itu nggak jauh. Lumayan dong Prof. Enggak lah, kalau menurut saya sekitar kurang dari 500 meter. Oh, gitu. Ukuran saya, karena sempat jalan gitu ya. Dekat kok dekat. Nah ini Sempat masuk. sudah bagus Prof ini Ya Prof. udah bagus, saya ketika itu juga memang udah seperti ini, tapi mungkin bangunannya tidak selengkap sekarang gitu ya. Ada yang ada rumput sintetis, ada rumput alami, dan saya sempat masuk ke ruang PSSI-nya juga gitu lah. Di sana juga ada semacam diorama. Nah, terkait dengan yang kehadiran SD, SMP, SMA itu kan kalau di dalam perencanaan, lagi-lagi saya merujuk ke rencana induk pembangunan IKN, Prof. Didin dan Pak Edi ya, dan Mas Dian. Nah, karena itu kan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Saat ini kan kalau menurut statistik di penduduk di IKN, yang delineasi IKN ya, yang dulu itu adalah Kecamatan Sepaku, itu kan sekitar 147.000 orang gitu ya. Nah, diproyeksikan bahwa progres pembangunan IKN kan sampai 2045. Itu dalam perencanaan itu disebutkan bahwa tahun 2040 itu diperkirakan itu 1,9 sampai 2 juta penduduk. Nah, artinya bahwa ketika penduduk pun dalam setiap tahap pembangunan kan misalnya yang otorita IKN dan Pak Basuki dan teman-teman kan hampir 1.000 itu kan udah pindah ke sana. Belum lagi tahun 2028 itu kan direncanakan menjadi ibu kota politik di mana DPR, MPR yang komplek legislatif, yudikatif, mungkin nanti kita bahas ya, seperti apa progresnya. Nah, itu kan artinya bahwa penduduk itu kan tumbuh terus gitu ya. Nah, sama berarti kan perlu pendidikan, perlu SD, perlu SMP. Ya, bahkan nanti karena ini kita berbicara sektor pendidikan, berarti kan sudah lengkap ya di tahun 2026 ini sebenarnya kan gitu ya. Nah, sehingga Gunadarma pun meyakini salah satu faktor yang mungkin oleh pimpinan perhatikan ini adalah bahwa IKN itu akan tumbuh besar gitu. Tetapi tetap dengan konsep pembangunannya yang smart city, ya kan, forest city dan smart city. Itu tambahan dari saya Pak Edi. Nah, Prof. Budi ini kalau mengutip dari beberapa sumber kan dikatakan bahwa pembangunan IKN tahap kedua ini tahun 2025 sampai 2029 ini kan berfokus pada pembangunan infrastruktur, ekosistem yudikatif, legislatif, dan juga pemindahan ASN. Ini mungkin Prof. Budi bisa menjelaskan nih, Prof. Nah, ini lagi-lagi semuanya bahwa pembangunan IKN dilandasi oleh 8 prinsip dasar pembangunan IKN, ya kan?
Nah, dari progres yang tadi kita sempat diskusikan dan dengan tayangan visualisasi video, yang pertama kan prinsip yang pertama dan sudah kelihatan menurut saya adalah desain yang sesuai dengan kondisi alam. Tadi kan kelihatan gitu lah bahwa bangunan-bangunan itu kan dengan desain arsitekturnya, layoutnya itu kan terintegrasi dengan alam. Jadi karena kan memang forest city kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan bahwa pembangunan itu kan mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Tadi kan ada sekilas tentang nanti di Sumbu Kebangsaan, ada Tugu Totem dan sebagainya itu. Nah, yang menarik yang pertanyaan Pak Edi itu adalah ada juga terhubung, aktif dan mudah diakses. Nah, jadi artinya kan terkait bahwa bagaimana kesana pun malah saya dengar-dengar pas akhir tahun kemarin itu kan membludak ya pengunjung itu kan. Iya, betul. Betul ya? Iya, tahun baru ya, Bro. Tahun baru. Apalagi kan tolnya dibuka waktu kemarin Betul. kan. Jadi dari informasi dari masyarakat yang di sana itu kan tidak hanya orang sekitar IKN ya, tapi bahkan dari beberapa wilayah Indonesia itu datang ke sana, Bro. Betul. Nah, jadi artinya kalau saya melihat yang paling kelihatan itu 3 prinsip pertama dari 8 prinsip pembangunan IKN. Gitu kan? Yang lainnya kan akan mengenai sirkuler dan tangguh, rendah emisi karbon kan nanti perlu pengamatan dan sebagainya gitu, efisiensi melalui teknologi, peluang ekonomi untuk semua tadi. Prof. Denu udah menyampaikan kehadiran Gunadarma di sana ternyata multiplier efeknya ekonomi masyarakat kan tumbuh ikut gitu. tumbuh ya, betul. IKN pun memang salah satu di prinsip yang nomor 8 itu adalah peluang ekonomi untuk semua. Jadi artinya seperti yang Pak Edi katakan ya kehadiran Gunadarma itu mudah-mudahan kan menjadi berkah gitu. Tapi di satu sisi juga Gunadarma selaras dengan program prioritas nasional. Iya. Dan ini tentunya pemirsa juga didukung dengan pernyataan, saya kutip dari Kompas 22 Januari 2026 ini, bahwa Kepala Otorita OIKN ini Pak Basuki juga menyatakan bahwa Pak Presiden juga mendukung ya secara anggaran berkelanjutan pembangunan IKN pada tahun 2025-2029. Artinya kan ini memang sudah pemerintah juga oke ya. Ini juga masyarakat juga perlu tahu kan, Prof, informasi ini, karena kan barangkali sebagian yang tidak memperhatikan tentang IKN kan bertanya-tanya benar nggak sih dan sebagainya. Betul. Nah, dengan Dan mungkin kenapa saya selalu diulang-ulang Pak Edi bahwa membangun IKN itu adalah proses jangka panjang sampai 2045 5 tahap. Seperti yang disampaikan Pak Jokowi waktu awal ya. Jadi memang selalu kita sampaikan bahwa membangun IKN dari nol itu kan memang perlu perencanaan dan juga mungkin effort yang luar biasa. Tapi saya lihat kalau dari berita-berita mungkin Pak Edi dari Ilmu Komunikasi menyimak terus ya. Banyak sekarang kalau lihatnya ya, progres tahap pertama itu sangat syarat dengan anggaran dari pemerintah APBN. Tetapi dari tahun ini kan udah banyak investor dari Jepang, dari Eropa menghadirkan gitu ya. Dan juga beberapa yang memang sudah komitmen untuk melakukan investasi di IKN. Jadi seiring dengan ternyata betul bahwa tahap pertama hasil tahap pertama itu udah jadi seperti ini, dan tahap 2 kita mulai. Nah, nanti kita lihat yang tahap kedua nih ada bocoran dari Mas Dian nggak nih progres pembangunan untuk yang lainnya Coba gitu. ditanyakan. Silakan Mas Dian. Ya, kalau saya juga kan mendapat informasi dari beberapa berita juga ya. Kemarin kan berita terbaru yang lagi hangat-hangatnya itu tentang delegasi atau rombongan dari Jepang yang sudah hadir di IKN untuk meninjau ya. Kalau saya lihat dari berita terbaru, itu juga membantu sekali untuk untuk IKN atau Nusantara pada khususnya. Bagaimana kawasan ini saat ini tidak lagi dibilang sebagai kota yang sepi, karena udah terbukti pada akhir tahun kemarin itu mulai Natal itu udah mulai penuh ya, sampai Jalan Sumbu Barat itu yang segitu lebarnya penuh sama mobil ya. Lagi-lagi yang kemarin kita nggak nyangka segitu ramainya. Dan menariknya sepanjang jalan dari arah KIPP sampai ke arah ini ya Sepaku itu banyak warung-warung yang udah tutup di awal karena mereka udah kehabisan, sudah habis di awal saking banyaknya orang. Jadi kalau saya lihat multi efeknya bukan cuma di KIPP tapi dari warga sekitar yang ikut usaha juga dampaknya nyata gitu pada saat di Natal, Tahun Baru, dan itu berlanjut kemarin. Itu yang saya lihat benar-benar berubah ya dari Ibu Kota Nusantara yang terbaru ya Pak ya. Kalau saya Pak Edi, punten, saya tergelitik dengan backgroundnya Mas Dian nih. Itu yang di belakang itu kan Masjid Nusantara. Masjid Nusantara. Latar depannya itu Basilika gitu ya. Nah ini
Jangan-jangan nanti Ramadan ini udah Dipakai. tarawih di sana gitu ya? Iya. Sudah. Menurut informasi gitu ya, betul Ya, nggak, yang Mas saya Jar? dengar juga gitu ya. Saya dengar seperti itu sudah bersiap untuk digunakan untuk sholat tarawih nih, untuk di masjid ini Iya. di bulan ini, ya di bulan puasa ini. Informasinya seperti itu ya. Dan ini menjadi perdana digunakan. Informasinya sudah disiapkan juga untuk tarawih sama Kemenak ya. Wah, berarti harus update terus ini Mas Dian ya. Ya. Ya, Kalau bisa kalau dipakai terawih berarti sholat id ada di situ sholat id ya berarti. Bisa jadi ya Mas Dian ya. pastinya. Iya. Iya. Berarti itu satu episode sendiri lah bagaimana kegiatan bukber di IKN ya Pak Prof Didin. Iya betul. Kegiatan rohani. Iya, baik, terima kasih Mas Dian, Prof Didin dan juga Prof Budi ya terkait dengan informasi berikutnya. Artinya ketika pendaftaran sudah ada nih, Prof Didin mungkin perlu diupdate kembali. Dan pertanyaan sudah saya siapin dari tadi sebetulnya. Apakah ada beasiswa yang dari pemerintah? Pemerintah pusat juga ada, Prof. Dari beberapa betul. pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Ya baik, terima kasih Pak Edi. Para pemirsa bahwa Gunadarma ini kan sebenarnya hadir ke sana tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat sana, tapi juga memberikan kesempatan seluas-luasnya agar mereka bisa berkuliah. Jadi jangan sampai anak-anak siswa SMA, SMK yang sana itu lulus kemudian bingung mau kuliah di mana. Secara ekonomi tidak mampu. Dan Gunadarma tentunya memberikan beasiswa. Yang pertama sebenarnya biaya UKT di Gunadarma itu kan boleh dikatakan dibandingkan dengan yang ada di Jakarta jauh. Iya. Ya, jauh sekali. Dan saya sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa awalnya kan biaya kuliah itu kan sekitar 10. Iya. Kemudian kami diberikan kesempatan oleh yayasan ada beasiswa 70%. Jadi besarnya adalah sekitar 3 juta. Nah ini silahkan dimanfaatkan. Jangan sampai 3 juta itu mereka jadikan beban. Kemudian beasiswa yang lain dari pemerintah Kementerian Ristek Dikti, Sentek gitu ya. Ini juga ada KIP kuliah. Alhamdulillah bahwa tahun ini totalnya sudah hampir sekitar 30 orang KIP kuliah. Artinya secara bertahap mereka akan diberikan kesempatan KIP kuliah. Asalkan memenuhi persyaratan ya. Kemudian juga ada gaspol dari Gubernur Kaltim. Kemudian ada beasiswa Nawasena dari Pemda PPU. Kemudian juga ada masyarakat-masyarakat dari kantor-kantor orang tuanya bekerja di sana, kemudian juga diberikan beasiswa. Ya. Ada, jadi tidak hanya semata-mata. Sehingga kemarin catatan saya itu tidak sampai 100 yang bayar sendiri. Nah, artinya ini memberikan kesempatan masyarakat sana dari jumlah sekitar 800 mahasiswa yang ada di Gunadarma itu sekitar tidak sampai 100 yang artinya dia akan membayar sendiri. Semuanya itu di-cover oleh Pemda baik itu tingkat 1 ataupun tingkat 2. Termasuk di dalamnya adalah KIP. Dan kesempatan ini saya sampaikan bahwa karena sudah dibuka pendaftaran, silakan segera mungkin. Saya selalu bilang kalau seandainya ada ya kampus yang dekat, kenapa milih yang jauh? Ya. Ya. Kemudian juga tidak perlu lagi jauh-jauh karena apa? Masih bersama dengan orang tua, masih bersama kapan lagi kita menikmati kebersamaan dengan orang tua dan kuliah dekat. Kemudian juga secara ekonomi pasti akan lebih murah dibandingkan kalau seandainya kita kuliah di luar kampus. Saya kira itu Pak Edi. LPDP juga ada ya, Prof? Ada, LPDP ada. Mudah-mudahan ini juga, mudah-mudahan dari IKN juga Pak Basuki menyampaikan bahwa Gunadarma diberi kesempatan. Betul. Ya. Bahkan Bahkan sendiri, sekitar ya. 100 orang akan diberikan begitu ya. kuotanya gitu ya katanya. Ya. Kuota untuk Kuotanya yang 100 gitu. Mudah-mudahan pegawai OIKN. lolos OIKN. Itu disampaikan Pak Basuki waktu kuliah umum ya, Prof? Kuliah umum betul. Di Gunadarma itu. Ya. Baik, terima kasih Prof Budi, Prof Didin dan juga Mas Diarana ya. Ini tidak terasa waktu kita cepat berlalu ya. Kalau diskusinya seru ya, Prof ya. Yang pasti bahwa ini fasilitas pendidikan sudah ada, kemudian Gunadarma juga sudah membangun dan sudah siap untuk tahun ini membuka. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka, tinggal manfaatkan kesempatan bagi para masyarakat ataupun para siswa kelas 12 yang tinggal di sekitar IKN, Penajam Pasir Utara, Pasir, Balikpapan, manfaatkan peluang yang ada. Dan Prof Didin tadi melengkapi dengan beasiswa. Ternyata berbagai beasiswa sudah disiapkan
oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga beberapa lembaga lain yang juga sudah menyediakan beasiswa untuk kalian para siswa kelas 12 dan juga orang tua ya, yang tentunya sering juga menyampaikan kepada kita ya Prof, Iya. bahwa orang tua itu lebih senang kalau anaknya itu tidak usah jauh-jauh dari rumah. Ini seperti yang disampaikan Prof Didin juga, kalau ada yang dekat kenapa harus pilih yang jauh. Sekali lagi terima kasih Prof Didin, Prof Budi, dan juga Mas Dianana. Sampai ketemu pada serial IKN dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda dan inspiratif. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.